Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nuraini. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922500010. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana menurut pendapat saya terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan hak dan kewajiban warga negara serta penegak hukum yang ada di negara Indonesia. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri telah berjalan sejak zaman kemerdekaan. Implementasi demokrasi dimulai dari era demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Saat ini, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila sebagai pemerintahannya. Indonesia telah melakukan pergantian sistem demokrasi berapa kali. Berikut adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi parlementer atau liberal. Pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil. Dengan demikian, program pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Secara yuridis, demokrasi ini berakhir pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik pada masa demokrasi parlementer. Dan yang ketiga ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila lahir karena sebagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Demokrasi ini berlaku setelah masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila dalam menggunakan hak demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, demokrasi Pancasila sendiri menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan yang keempat, demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi yang sekarang. Terdapat 4 perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru ke Reformasi. Berikut pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi. 1. Pemilihan umum lebih demokratis. 2. Partai politik lebih mandiri. 3. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. Dan 4. Konsep trias politik masing-masing bersifat otonom penuh. Selanjutnya ada hak warga negara, yaitu sesuatu yang seharusnya bisa dinikmati dan diterima. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita, dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara itu, kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai warga negara. Pada umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita sendiri. Dan setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Dan selanjutnya apa aja sih penegak hukum yang ada di Indonesia saat ini? Tugas dan contohnya ialah tugas dan wewenang kepolisian berdasarkan Undang-Undang ayat 2 tahun 2002. Tugas utama kepolisian adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. Dan 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan yang kedua ada tugas dan wewenang advokat. Berdasarkan undang-undang advokat, seorang advokat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. 1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, dan bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada tugas dan wewenang jaksa. Ketentuan Undang-Undang ayat 16 tahun 2004 dan perubahannya menerangkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Di bidang pidana, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Selanjutnya di bidang perdata dan tata usaha, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.